warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farjana dari kelas 11 TJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita sudah masuk ke Cisco CCNA part 2, yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, kalian bisa lihat pada topologinya ada switch 1, switch 2, PCA, dan PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0/1, FA0/1 ya teman-teman. Sekarang misalkan kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif, maka akan terjadi looping atau pengulangan ya teman-teman. Nah, misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nanti akan muter-muter antara switch dan tidak pernah berhenti, yang menyebabkan broadcast down. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ini ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari spanning protocol atau SDP. Nah, SDP akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Sini kita masuk ke simulasinya. Nah, lalu kita bisa tambahkan 2 switch. Nah, di sini kita ubah namanya terlebih dahulu. Ini 3, ini 2, lalu ini 1. Nah, selanjutnya kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, lalu kalau sudah, kita bisa masuk ke option, lalu ke peripheral. Nah, di sini kita bisa hilangkan centang pada showing lights supaya tampilannya lebih bersih. Nah, kalau semua aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping, maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu part yang akan diblokir. Nah, di sini kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan partnya terlebih dahulu. Nah, kalau misal ada 3 switch A, B, dan C. Nah, nilai hexadecimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B 11, C 12, dan D 13. Nah, dalam spanning tree itu ada part yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya. Cara mencarinya yaitu kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Secara default semua switch priority-nya itu 32768. Karena priority-nya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini switch AA MAC address-nya adalah 1010, switch BB 1111, switch CC 1212. Nah, maka MAC address terkecil adalah switch AA yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA dia adalah root bridge. Nah, jadi pada root bridge itu semuanya harus menyala. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala atau up, yang disebut dengan designated port. Nah, selanjutnya ada non root bridge dan root bridge. Switch selain root bridge disebut juga non root bridge. Pada non root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Nah, di sini misal pada switch BB root portnya adalah FA0/1, sedangkan di switch CC FA0/1. Nah, root portnya itu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa FA0/2 dan FA0/2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa bandingkan dengan address terkecilnya. Nah, di sini pada switch BB dia adalah 1111, sedangkan di CC itu 12. Nah, maka MAC address terkecil itu adalah BB sehingga dia yang menang. Maka port ini dinamakan designated port. Sedangkan yang kalau CC itu port yang akan diblokir. Nah, kita akan memperhatikan menentukan root bridge dari MAC address. Nah, tadi kita sudah praktek STP, kita itu harus mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge, kita bisa mencari bridge ID. Bridge ID bisa dilihat dari priority. Nah, karena priority semua switch itu sama yaitu 32768, maka kita akan mencari MAC address terkecilnya. Nah, di sini kita bisa buka switch yang pertama. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat pada bagian addresses, ini bagian MAC address-nya. Nah, di sini kita bisa copykan, lalu kita bisa buat note. Nah, kita juga lakukan hal yang sama pada ketiga switch ini.
sudah, kita bisa bandingkan MAC address mana yang paling terkecil secara hexadesimal. Nah, di sini kita bisa fokuskan pada dua angka yang pertama. Nah, ketika switch ini menggunakan angka yang sama yaitu 00. Nah, di sini kita bisa lihat angka ketiganya. Nah, di switch 1 yaitu kita bisa beri note pada switch 3 bahwa dia itu sudah menjadi root bridge. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu part dari root bridge ini pasti ketika itu menyala. Nah, ini yang dinamakan designate part. Nah, jadi kita bisa beri note pada FA0/1. Nah, berarti switch 1 dan switch 2 itu adalah non-root bridge ya. Nah, di non-root bridge ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Di sini untuk switch 1 interface yang tercepat menuju root bridge adalah FA0/2. Nah, di sini kita bisa beri nama. Nah, kalau switch 2 interface yang tercepat menuju ke root bridge ini adalah FA0/2. Nah, sekarang sisa FA0/1 dan FA0/1. Nah, di sini kita bandingkan lagi MAC address yang terkecil. Nah, di sini kita bisa beri nama designate port. Nah, jadi yang FA0/1 di switch pertama itu adalah part yang akan kita blokir. Nah, di sini kita beri nama alternate. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini root bridge-nya. Lalu kedua port ini yang dinamakan designated port. Nah, ini yaitu root port. Nah, ini root tercepat menuju ke root bridge. Nah, ini juga. Nah, lalu yang ini itu yang menang. Jadi namanya designated port. Nah, yang kalah menjadi port yang diblokir atau alternate port. Nah, di sini kita bisa cek hasilnya. Di sini kita ke option lalu ke preference. Nah, di sini kita bisa cek yang showing list. Nah, di sini saya sudah benar menemukan port mana yang diblokir, yaitu yang ini yang berwarna oranye, teman-teman. Nah, kalau muncul satu port yang diblokir, berarti STP sudah bekerja dengan benar dan kita sudah berhasil menentukan konsep dari blocking portnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang STP post. Jadi post itu sama seperti root port atau port yang tercepat terhubung ke bridge. Nah, misal di sini di switch 1 kan ada dua port. Nah, kalau FA0/2 itu bisa langsung terhubung ke root bridge, sedangkan yang FA0/1 itu harus muter terlebih dahulu melewati si switch 2. Nah, router tercepat ini bisa dilihat dari ghost atau image. Kita bisa beri note untuk 10 MB yaitu sama dengan 100. Lalu 100 MB sama dengan 19. Lalu 1 GB sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing jalur Cosmi itu adalah 100 MB. Nah, kita bisa beri note terlebih dulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk melihatnya kita bisa buka switch 1. Kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show scanning. Maaf. Dari ini. Nah, biasanya pada bagian costnya itu 19. Nah, berarti 100 MB. Kita juga cek di switch lainnya. Nah, di sini costnya itu 19. Jadi setiap switch pasti costnya itu 19 yang berarti 100 MB ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan manipulasi image. Nah, di sini pada switch 2 kita akan masuk ke designated port yaitu FA0/1. Kita bisa masuk ke interface-nya. Nah, di sini kita
masuk ke config, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1, lalu kita bisa ketikkan speed datanya. Nah, lalu di sini ada 10, 100 dan auto. Nah, di sini kita akan membuat speednya itu 10 sehingga kita bisa masukkan 10. Nah, lalu kita cek dengan threshold spanning tree. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/1 sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman, karena 10 MB itu nilainya adalah 100. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge. Nah, tadi root bridge dicari dari bridge ID ya teman-teman. Nah, karena priority itu sama, jadi kita menggunakan MAC address terkecilnya. Tapi kita bisa paksa switch menjadi root bridge dengan priority. Kita bisa masuk ke switch pertama. Nah, di sini kita bisa tekan config. Nah, lalu kita bisa ketikkan lalu tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini priority itu dari angka 0 sampai 61446. Lalu kita bisa coba menggunakan 1827 ini. Nah, maka di sini kita akan dikasih tahu ini priority yang diisikan. Nah, di sini priority dari switch 1 ini kan adalah 32768. Nah, lalu kita akan membuat priority-nya lebih kecil dan nantinya dia bisa menjadi root bridge. Nah, di sini kita akan menggunakan yang 28672. Di sini, enter. Selanjutnya kita bisa post terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa request yang ini. Nah, di sini keduanya sudah menyala karena dia sudah menjadi root bridge. Nah, jadi kedua partnya sudah menjadi designated part. Nah, lalu kita bisa balikan seperti semula. Di sini kita masuk ke switch terlebih dahulu. Nah, di sini kita nanti menjadi 32768. Lalu kita enter. Lalu kita ini. Nah, ini sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi per VLAN spanning tree atau VPC TT. Jadi ini kita konfigurasi spanning tree dari setiap VLAN ya teman-teman. Nah, di sini kita buka switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita ketik VLAN 2, VLAN 3. Nah, lalu kita cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini yaitu ada informasi dari VLAN 1. Nah, karena di sini itu VLAN defaultnya. Nah, lalu kita akan terangkan dulu semua switch-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface rank FA0/1 sampai 2. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode rank. Nah, di sini kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita bisa VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, lalu kita bisa buka switch yang kedua. Lalu di sini kita masukkan interface rank FA0/1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port. Nah, di sini kita juga akan membuat VLAN-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita juga buka di switch yang ketiga. Di sini kita masuk ke enable, lalu config. Nah, lalu di sini kita bisa interface rank FA0/1 sampai 2. Switch port. Nah, lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, lalu di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa cek dengan show spanning tree. Nah, di sini ada informasi dari VLAN 2. Nah, lalu di sini kita bisa tekan spasi untuk melihat lengkapnya. Nah, akan muncul informasi dari si VLAN 2 dan VLAN 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi bridge VLAN. Nah, di sini semua node-nya kita bisa singkirkan terlebih dahulu.
satunya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan 4 buah bisi. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri area ini, lalu kita pilih yang fill color ini, lalu kita bisa pilih warnanya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu misal VLAN 1 di switch 3 ingin menuju ke VLAN 1 di switch 1, maka bisa lewat jalur utama yang ini ya teman-teman. Begitulah sebaliknya. Sedangkan jika VLAN 2 ingin menuju ke VLAN 2, maka harus lewat jalur yang ini, yang cadangan, yang harus muter terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita akan membuat si switch ini menjadi root bridge ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memanipulasi agar si switch ini yang akan menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa pindahkan node-nya. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable, lalu config. Nah, di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 2 real PD. Nah, di sini untuk angkanya yaitu. Nah, jadi di sini karena kita akan menjadikannya yang terkecil, nah di sini kita akan menggunakannya ini. Nah, di sini kita center. Nah, lalu kita bisa cek dengan to show spanning tree. Nah, di sini kita fokus pada VLAN 2 saja. Nah, di sini bisa lihat ada tulisan this brick is the root. Nah, yang artinya untuk VLAN 2 switch ini sudah menjadi root bridge ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa close terlebih dahulu. Nah, di sini kita pindahkan sini. Nah, lalu di sini kita bisa buka switch 2. Nah, di sini kita bisa enable, lalu config. Nah, lalu di sini kita bisa cek dengan to show spanning tree. Nah, jadi di sini fokus pada VLAN 2. Nah, di sini pada FA0/1 tulisannya yaitu basic. Atau route cepat ke bridge. Nah, dan bisa dibilang si root kita bisa. Nah, di sini kita bisa pindahkan. Report. Nah, lalu kita bisa buka switch 3. Di sini kita masuk ke enable, lalu config, to show spanning tree. Nah, di sini pada FA0/1 VLAN 2 dia juga disconnected part atau root part ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pindahkan. Di FA0/1. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang sisa FA0/2 dari switch 2 dan switch 3. Nah, lalu kita akan bandingkan MIC address mana yang paling terkecil. Nah, jadi MIC address terkecil dari switch 2 dan switch 3 adalah yang switch 3. Karena dia karena disini angka ketiganya yaitu 0 yang lebih kecil dari angka 4 ya teman-teman. Nah, jadi yang menang itu adalah switch 3. Nah, di sini kita bisa berikan nama. Lalu yang FA0/2 ini pada switch 2 dia akan menjadi alternatif port atau akan menjadi port yang tidak ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hubungkan masing-masing pesannya.
Nah, lalu kita akan pasang IP di PC 1. Di sini kita buka PC 1 terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita bisa ke simulation. Nah, di sini kita akan kirim paket dari VLAN 2. Di sini, di sini bisa dilihat. Nah, jadi dia akan menggunakan jalur utama yang ini, teman-teman. Lalu kita coba hapus. Lalu kita kirim ulang yang VLAN 1. Nah, ini kalian bisa lihat kalau si VLAN 1 itu muter dulu ke switch 2 ya, teman-teman. Jadi tadi itu konfigurasi agar VLAN 2 lewat jalur utama, sedangkan VLAN 1 ini harus muter terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa hapus. Kita bisa pergi ke real time. Nah, di sini kita akan masuk ke STP pada topologi 2 switch. Nah, di sini kita buat topologinya. Nah, di sini kita bisa tambahkan 2 buah switch. Terus kita tambahkan 2 buah PC. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan switch 1 ke switch 2, lalu kita hubungkan 2 kali, lalu kita hubungkan ke PC-PC-nya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba terang di switch 1. Nah, di sini kita masuk ke enable, config. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface rank FA 0/1 sampai 2. Nah, lalu di sini kita bisa tekan switch port mode terang. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama di switch yang satunya. Nah, seperti ini. Nah, misal interface FA 0/1 ini dia ingin membaca cadangan, yaitu interface FA 0/2. Nah, di sini terdapat informasi kalau FA 0/2 di switch 2 ini itu yang akan diblokir. Nah, selanjutnya kita bisa cari dulu untuk urut bridge-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, di sini kita lihat MAC address-nya terlebih dahulu. Di sini kita keluar terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan to show interface VLAN 1. Nah, di sini ini itu MAC address-nya. Nah, lalu di sini kita bisa buat not. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Nah, di sini kita bisa beri not, yaitu root bridge. Nah, jadi seperti ini. Nah, kedua port di root bridge itu pasti akan menyala. Jadi FA 0/1 dan FA 0/2 itu dinamakan designated path. Nah, yang switch 2 untuk menentukan port yang terblokir itu ada aturannya ya, teman-teman. Jadi kalau codes-nya sama, yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil. Nah, di sini antara FA 0/1 dan FA 0/2 yang terkecil itu kan FA 0/1. Jadi di sini yang menyala itu FA 0/1 atau yang menjadi root port. Sedangkan FA 0/2 itu dia akan menjadi alternatif port atau port yang terblokir ya, teman-teman. Nah, jadi dalam topologi 2 switch ini kita bisa menentukan untuk root port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling kecil.
Nah, tapi tidak berlaku di topologi 3 switch sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memanipulasi agar switch 2 ini yang akan menjadi root bridge-nya. Nah, di sini kita bisa pindahkan rootnya terlebih dahulu. Nah, lalu jika menjadi root bridge, kedua portnya itu harus menyala sehingga kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang kedua. Nah, di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Oh, maaf, di sini ada tanda-tandanya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka. Nah, di sini kita bisa hapus dulu priority-nya. Nah, di sini terdapat rootnya ya teman-teman. Nah, untuk itu sama dengan kita mengganti priority-nya. Nah, kalau kita ingin mengganti priority itu kan kita harus menggunakan angka. Nah, di sini nggak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita menggunakan perintah root karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 1 root. Nah, di sini belum komplit ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan tambah tanda tanya. Nah, di dalam root itu ada primary dan secondary. Nah, kalau primary itu akan menjadi root bridge, nah sedangkan yang secondary itu dia akan menjadi not bridge, sehingga kita akan menggunakan yang primary karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Nah, di sini kita bisa ketikkan primary. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita bisa cek dengan to show span. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/2 designated port yang tadinya itu alternate port ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik next. Nah, di sini yang FA0/2 sudah hijau, yang artinya switch 2 sudah menjadi root bridge. Nah, kedua portnya itu sudah menyala, sedangkan FA0/2 di switch 1 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang diblokir teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bisa speed 10. Lalu kita bisa exit. Kita bisa cek dengan do show span. Nah, di sini FA0/1 masih blok ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini juga masih blok. FA0/2 yaitu listening. Nah, di sini kita cek lagi. Nah, di sini FA0/2 masih learning. Di sini kita cek lagi. Nah, di sini yang FA0/2 udah forwarding. Nah, tadi kan FA0/2 itu listening, learning, nah sekarang forwarding. Nah, ini yang merupakan cara agar FA0/1 itu yang diblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu dengan melihat interface terkecilnya. Nah, tadi interface terkecilnya itu FA0/1. Nah, karena kita sudah ubah speednya sehingga sekarang interface terkecilnya itu FA0/2. Nah, selanjutnya yaitu port STP. Status port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tetapi berwarna oranye terlebih dahulu. Nah, agar menjadi hijau itu ada tahapannya. Nah, di sini kita bisa buat notnya terlebih dahulu. Nah, tahapannya itu yang pertama listening. Itu 15. Nah, di sini tuh lancar atau tidak, nah dia memerlukan waktu 15 detik yang biasanya kita pakai yang ini STM ya teman-teman. Nah, lalu kita kedua itu ada learning. Sama dia juga 15 detik. Nah, setelah listening itu learning ya teman-teman, itu sama-sama 15 detik. Selanjutnya itu ada forwarding. Nah, ini menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Nah, lalu kita akan coba cabut kabel DXi 2 ini, lalu kita hubungkan kembali. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat dengan do show span. Nah, sekarang nah, jadi di sini FA0/3 sudah forwarding ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.